Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad abil qasimil amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebarokahan kepada hidup kita, kepada harta kita, kepada umur kita, dan nantinya kita dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita akan membahas terkait masalah wudhu. Yang mana wudhu ini merupakan suatu yang sangat sederhana. Meskipun sederhana, wudhu ini merupakan salah satu tolak ukur dari sah atau tidaknya sholat seseorang. Jika wudhu seseorang baik, sesuai dengan tata cara yang disyariatkan, maka sholat seseorang itu akan terhitung syah. Akan tetapi, jika wudhu seseorang tidak baik, artinya tidak memenuhi ketentuan dan syaratnya, maka sholat seseorang itu tidak akan terhitung sah. Meskipun dia melaksanakan sholat 1000 rakaat, 100 rakaat, dan lain sebagainya, akan tetapi tidak memenuhi tata cara kriteria yang disyariatkan bagaimana cara berwudu yang sesungguhnya, maka sholat seseorang itu tidak terhitung sah. Oleh karena itu, perlu sekali kita semua mempelajari bagaimana sih wudu itu sesungguhnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Babul wudu'i. Hal pertama yang akan kita bahas di sini adalah kita akan mengenali apa sih wudhu itu sesungguhnya. Jadi wudhu itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama al-wudhu lughatan. Bahasa Indonesia kita kenali dengan wudhu menurut bahasa. Adapun pengertian wudhu menurut bahasa adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha'i, yaitu nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Jadi wudhu menurut bahasa itu adalah nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Mau cuci tangan, kemudian mau cuci kaki, kemudian mau cuci muka, dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan wudhu menurut bahasa. Tapi bukan wudhu yang sesungguhnya. Ini dari segi pengertian bahasa. Jadi dalam konteks bahasa ini, dimanapun yang kita basuh anggota badan kita, selama kita basuh sebagiannya, tidak secara keseluruhannya, itu sudah dikategorikan dengan wudhu menurut bahasa. Tapi bukan wudhu yang berarti sesungguhnya. Yang mana kata wudhu ini, kata ulama, wahwa ma'khuzun minal wadha'ati. Kata wudhu ini terambil daripada kata wadha'ah. Wahia, apa arti wadha'ah itu? Al-hasnu wal jamalu. Yaitu yang dikatakan dengan wudhu itu adalah sesuatu yang indah, ganteng, cantik, indah dipandang mata, dan lain sebagainya. Ini pengertian wudhu menurut bahasa. Wa syar'an, adapun pengertian wudhu menurut istilah,
ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin, yaitu nama untuk membasuh sebagian anggota badan yang khusus. Jadi dalam berwudu itu tidak semua anggota badan kita membasuh. Ada anggota-anggota yang memang khusus untuk dibasuh. Yang itu pertama muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Ini khusus. Jadi tidak semua anggota badan dibasuh. Berbeda halnya dengan mandi. Kalau mandi itu semua anggota badan kita dibasuh, tapi kalau dalam konteks wudu hanya sebagiannya saja yang dibasuh. Jadi wudu menurut istilah itu adalah ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin, yaitu nama untuk membasuh sebagian anggota yang khusus, tidak semua, yang khusus. Biniyatin makhsusatin, yaitu dengan niat yang khusus, yaitu nawaitul wudu'a lirab'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Niat berwudu. Kalaupun ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menggunakan bahasa Arab, ya bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itulah mudahnya kita dalam beragama. Ala wajhin makhsusatin. Kemudian sesuai dengan aspek yang khusus. Jadi ada cara-caranya yang khusus, tidak sembarang harus basuh muka, harus basuh tangan dan lain sebagainya. Ada cara-cara yang memang dikhususkan untuk membasuh bagian anggota yang dikhususkan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara fadlul wudu'i, kelebihan-kelebihan seorang berwudu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusbigu abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Yang artinya, tidaklah seorang hamba, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah cantik, apakah ganteng dan lain sebagainya, la yusbigu abdun al wudu'a, tidaklah seorang hamba itu menyempurnakan wudunya dari syarat-syaratnya, kemudian dari rukun-rukunnya, kemudian dari sunnah-sunnahnya dia laksanakan dengan baik dan benar, illa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Ini kelebihan daripada orang berwudu. Subhanallah, luar biasa. Jadi jangan kita malas-malas berwudu, karena wudu ini tidak hanya kita dituntut ketika akan melaksanakan sholat. Bahkan dalam setiap perkara, dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan, kita sangat dianjurkan untuk selalu dalam keadaan dawamut tuhur. Apa artinya dawamut tuhur? Selalu dalam keadaan suci. Ngentut, wudu malik. Ngentut, wudu malik. Ngentut, wudu malik. Karena subhanallah, tidak ada satupun seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang yang mati syahid. Ini kelebihan orang yang berwudu. Subhanallah. Jadi ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a," barang siapa yang berwudu, fa'ahsanal wudu'a, kemudian dia itu memperbagus wudunya, seperti tadi, dia laksanakan syaratnya dengan baik dan benar, dia laksanakan rukunnya dengan baik dan benar, kemudian dia penuhi semua sunnah-sunnahnya, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi, maka semua dosa-dosanya itu akan keluar dari bawah kukunya, beriringan dengan keluarnya air dari bawah kukunya. Subhanallah. Ini hikmah yang terkandung dalam berwudu. Jadi jangan bermalas-malas untuk berwudu. Alangkah indahnya, alangkah barokahnya hidup kita, alangkah barokahnya pekerjaan kita jika kita senantiasa membarenginya dengan senantiasa dawamut tuhur, selalu dalam keadaan berwudu.
ibu-ibu, bapak-bapak, inak-inak tiang selalu ngerampek. Sebelum ngerampek jangan lupa berudu. Supaya apa? Supaya padi yang kita dapatkan itu barokah. Amak-amak tiang sebelum nenggale, sebelum lalu ngerampek dan lain sebagainya, berudu dulu. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang kita laksanakan itu barokah. Yang kerja di kantor sebelum berangkat di kantor, silahkan berudu dulu. Supaya apa? Supaya nantinya rizki yang kita dapatkan itu terhitung sebagai rizki yang barokah. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan singkat mengenai masalah wudu ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.